Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Aldun Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha NMAX yang old nih. Ini memperbaiki di starter elektriknya. Saat di double starter ini bunyi cetek nih. Tot, coba colotkan ini Tot. Tes pen Tot. Tes pen. Nah, untuk motor Yamaha NMAX ini, kalau misalkan trouble di bagian starternya, di engkol juga nggak ada engkolan, ya susah nyalainnya selain di double starter. Coba kontak, iya namanya iya, cacepit iya nak. Maman ini tadi kan? Ya. Ayo Tot. Kalau ya. Nah ya, nih. Iya mah, dia pakai starter atau enggak? Kalau bisa hero. Oh, wasalahan aja mau ganti. Nih ya teman-teman nih, coba double starter kontak. Nih ada bunyi cetek. Nah, dek. Nah, kalau di double starter ada bunyi cetek, nih untuk pengetesannya ini biasanya masalahnya di bagian dinamo starter nih. Untuk pengetesannya apakah ini benar di bagian dinamo starter yang bermasalah. Nah, di sini ada konektor nih. Nih, ini ada konektor, cabut aja kayak gini. Bagus amat dia. Tangkap. Ya, iya. Motor kuat amat tak. Sini ada penekan, ada penguncinya nih. Ini tinggal tekan aja. Ini tekan tadi bebas cahaya. Ini tekan ceklek, tarik. Nah, untuk pengecekannya nih. Ini masukin ke sini. Ini kan ada arus positif yang masuk ke bagian dinamo starter. Ininya ke ground. Nah, sekarang double starter. Nah, ini nyala. Coba deh. Nah, berarti ini menandakan arus yang masuk ke bagian dinamo starter ini tidak ada masalah, ya. Dari kabel ini ke atas itu tidak masalah, ya, tidak ada masalah karena saat di double starter ini nyala no, ya. Berarti arusnya tidak ada masalah, berarti yang masalahnya ini yang ke sini ke bagian dinamo starter. Nah, biasanya di bagian karbon brusnya, arang starter. Kalau nggak tahu karbon brus, ruhak. Coba tot ya. Pahan kontak nanya. Ya, pokoknya kalau bunyi cetek, nih ini aja bukan nih di bagian dinamo starter. Kita lihat nih karbon brusnya. Ini pakai kunci L5. Ininya kotor banget, coba semprot lo tuh. Pakai angin nih, hulu L-nya. Nah, untuk pembukaan di bagian sini nih, ini kepala L-nya harus dibersihin dulu, disemprot. Nah, dulu. Kalau nggak dibersihin nanti melejit di bagian kepala L-nya selek. Benang tuh. Kalau mau pengen tahu nih kuncinya kunci berapa, kunci L5 ini tuh Tekiro, pakai terserah sih mereknya, mau merek apa juga, pakai merek Sap juga nggak apa-apa. Jangan Miyako aja. Miyako merek non? Merek Masako. Miyako merek dia Nenjiko. Shinyoku sih. Sando. Kagak ada sempit banget dia mah ya. Kalau sebelah sini ini agak sempit nih. Supaya pelicin. Uji itu tadi nggak ganti kom kenal? Enggak tilah mau main anu masang. Tadi ini pas bulan kemarin.
Nah, setelah kena bautnya dua nih, ini diameter bautnya sama aja kanan dan kiri maupun kiri dan kanan sama. Tinggal tarik Tinggal tarik doang. Nah, cuman di sini nih teman-teman harus perhatiin, di sini ada seal. Nah, o-ring. Kalau misalkan o-ring ini terlepas atau sudah peang atau tidak terpasang, nantinya bocor. Iya, peang ini ya o-ring. Nah, kalau udah peang, kalau udah apalagi patah, apalagi nggak kepasang, nanti bocor oli mesin keluar dari sini, celah-celah dinamo. Nah, cahaya pehan. Nah, sekarang kita nih. Ini sebelum pembukaan di bagian sini, solder pasang dulu. Soldernya agak baru, guys. para warna. Solder lagi baru ya, marawana nih ya. Solder iya jing leungit kemana boy nginjemnya. Utang tot. Nah, sekarang di sini buka sini nih. Ini kunci berapa? Kunci 6 kayaknya. Apa kunci 5 nih? Bisa pakai tang aja. Pakai tang kayak gini. Ini harus pas nekennya. Cuk. Nah. Ngepul. Ngobol. Kami kapal aja. Lain lah adat nak. Mentalkan aja itu. Tapi aku adatnya. Berapa ya solder baru? Saya kabel enam jadi nempel besi ya. Mau non beren? Mending hangit tinggi sang. Setelah bejak 50.000 ongko ya. Coba cabut dulu, Simon. Oh, tes mana tuh? Itu nggak hangit ya. Tanah nempel besi sang. Dia tambah kawatan biasanya. Baru mah. Ya baru. Udah soalnya 50.000 tahu jual gede ada mah. Nah, ya, bautnya satu. Dua. Nah, di sini ada karetnya, ring karet. Di sini juga ada ring karet gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini nih, ini ada topnya teman-teman nih. Nah, ini ada garis. Ya. Di sini ada titik. Nanti garis ketemu titik untuk pemasangannya. Garis di sini lurus dengan ini. Titik. Nanti kalau misalkan tidak sejajar ini semua, kalau misalkan garisnya ada di sini, titiknya ada di sini, nanti muternya ngebalik. Dinamonya muternya. Oke. Sekarang kita buka. Nah, untuk pelepasan nih kayak gini. Oh, kan ini keras nih. Untuk pelepasannya ini jangan dipukul di bagian sini, apalagi pakai ini pakai apa? Pakai palu. Di sini jangan. Nanti di bagian dalam kan ada magnet. Nanti magnetnya lepas. Dari sini nih, pukul dari depan. Nah, di sini. Panas. Tarik. Nah. Oke. Untuk di bagian magnetnya ini masih aman, nggak terlepas. Biasanya bisa jadi juga magnetnya lepas. Kalau magnetnya lepas, dinamo juga tidak akan connect, tidak akan fungsi ya. Nah. Ini bersihin tot. Sekarang kita lihat di bagian sini. Teman-teman, ini belum begitu parah banget ya. Ini belum begitu parah banget, tapi udah ada pengikisan di sini. Udah ada pengikisan di bagian karbon busnya, no, udah peang, udah kecil. Dan di bagian sini untuk yang min ya, untuk yang negatifnya ini masih tebal. Jadi sekalian kita ganti dua-duanya. Tapi biasanya kalau misalkan segini ini masih bisa fungsi biasanya. Segini masih bisa, kadang tidak biasa. Tapi ini sama sekali nggak bisa, cuman bunyi cetek-cetek doang. Dan kemungkinan besar di bagian sini juga soketnya nih teman-teman nih. Kalau misalkan kotor ya,
Bisa jadi arus yang dari kabel tadi tidak tersampaikan ke bagian sini. Dari sininya bisa jadi kotor ya. Ini sekalian aja nih diganti nggak tipis ya, sekalian diganti. Udah tipis. Nah, kabel ini juga kalau kendor nih sama yang masa. Kalau masa ini kendor sama, nggak bakalan connect juga starternya. Bunyi cetek-cetek. Nah, untuk pelepasan yang sebelah sini ini di sordel ini nggak panasan itu. Kalian Coba ya. Masih mantul. Tale. Tot pakai tang tot, tarik tot. Jadi itu. Nah, pas muncrat kain. Udah coplok tot. Nah, cara ngelepasnya kayak gitu. Ditempelin, ditekan. Udah sekiranya udah meleleh, tarik. Cabut serobet, tarik cabut. Ya semprot ya. Semprot. Ya, tapi arang setaterna uhun wori. Uhun asli. ayo baik. Ngaya nya. Iya, daripada tuh jalan ya motor. Ya pae pas, kuat. Biasanya kekuatannya Pemakaian sih, lamun sering di double starter bae mah cepet. Tapi awetnya pakai ya ge, nu penting mah ieu na ya. Nu penting mah ieu nanti kamakan, lawan kamakan mah ieu na. Arah. Ya, sajan makin asli ge percuma. Nu makan itu. Nu motor NMAX nu itu nya. Oh. Nih teman-teman ya, kalau misalkan di bagian angkernya atau di bagian rotor di bagian sini ini sudah bergelombang, sudah tidak merata, nih mau Anda ganti beberapa kali pun di bagian sini, sekalipun yang original nggak bakalan awet kalau ininya kemakan, cepet habis ke bagian arang starter bagian sini. Kalau ini sih masih bagus nih tuh, masih merata. Langsung pasang. Tinggal masukin, itu fokus kamera atau masukin, dorong, mana tang, didorong nggak pakai kutang, gitu. Coba dorong kutang, nah ini kencang loh. Sekarang cekan tot, yo. Untuk penyordelan juga ada tekniknya. Kutang. Gitu tah. Gitu. Untuk penyordelannya juga nih. Gitu. Ini ditekan, tempelin kayak gini, biar agak panas dulu. Nih, kalau udah sekiranya panas, ini tinggal ditumpuk. Gitu tuh. Jangan dilepas. Masih kurang. Nah, sekiranya udah cukup, tarik sekali, set. Nah, tiup. Abang dulu. Nah, udah mantep lah. Selanjutnya pasang yang cabut sordel lampu panas. Baru sordelan hebat. Sekut. Aduh, kameranya panas.
Kameranya panas, tuh bisa pakai cahaya. Nah. Lawan tidi mengenang dong nanya rotan aja. Pasang. Tot secepit nanti mana tot? Secepit. Yang masang itu. Nyaran tot. Ini harus kencang. Nah. Ini sekarang pasang pegasnya. Nah, untuk pemasangan carbon brush di bagian sini, ini jangan sesekali menggunakan grease di bagian sini. Kalau menggunakan grease nanti gerak di bagian carbon brushnya tidak fleksibel, tidak lancar geraknya, memperhambat gerak carbon brush. Ini harus kering aja kayak gini. Mana tot? Secepit nah tot. Oh secepitnya mah tinggal sebenarnya. Oke, ada cepit mana? Hiji gak ada, hiji mah, hiji doang, nyanggus. Nah ini cepit. Dengan aing teh, ini mah aura mistis yang awas ya. Sore be mah keluar. Nah pasang. Keluari mana ini top ya. Ini amplas di ujungnya ya. Seseterga. Tambah sih ya. Tot amplasnya. Jangan saya tempel tot bawa ke dia. Nya. Tot amplas. Semen tak amplas bayar tak tahu ya gerak guys coba ya pindah dulu ngamplas nah nono diamplas ini ayo diamplas ya tak. Buat masuk ke bagian bearingnya biasanya seret diletak tot ya masukin ya colok kah mana teh colok nah tahan ya serta dorong hei mantep mana tesmennya tadi. Nah kalau ini yang ground, kalau ini nih ini kan yang positif. Yang positif ini jangan sampai nempel ke bagian bodi dinamo, ini harus bebas. Kalau misalnya nempel aja ke sini, nanti konslet. Terkecuali yang ini. Kalau ini yang ground, yang masa. Kalau masa mah bebas. Semakin nempel ke bagian bodi dinamo, semakin bagus. Tapi alangkah baiknya dipisah aja gitu. Karena bautnya udah menempel ke bagian ground. Nah selanjutnya nih, mana itu nutup mobilnya? Nah, biasanya nih yang bikin dinamo starter suaranya kasar ini dari sini, ujung di bagian sini nih kering, nggak ada pelumas sama sekali. Kasih stempet, jangan banyak-banyak, di ujung aja di sini nih. Nih di sini nih, cukup. Pasang. Nah ini juga nih teman-teman, lihat nih ada packing. Ini packing kertas nih sekeliling. Kalau packingnya sobek, nanti air bisa masuk bebas ke sini, nanti mengakibatkan konslet di bagian dinamo. Ini dipastikan packingnya aman, nggak sobek. Tinggal pasang. Oke. Nah sekarang topnya kita sesuaikan lagi tuh. Ini garisnya. Coba nggak bisa kan pakai cahaya yuk. Nah bisa. Ini garisnya lurus dengan ini. Nah lurus dengan ini.
Ini udah pas. Sekarang kita pasang. Ini ada ring karet. Berfungsi supaya menjaga air supaya tidak masuk ke bagian dalam dari celah-celah baut. Nah, sekarang di sini juga ada sama nih, tuh. Ring karet. Pasang. Cekluk. Engko Kang Lani bukan arep ngabongkar dewek bisa ngedelang videonya. Atau tuku ya. Isi penting us dua ilmu nih. Ari kunci mah gampang tinggal tuku, ari ilmu mah gak di tuku nih. Bengkel olahraga. Oh. Tapi semakin disebarkan ilmu mah semakin semakin loba, semakin manfaat. Nah, ini udah nih. Sekarang kita pasang. Kayaknya cahaya nah. Tadi cut. Luhurkeun ieu kamera na. Set. Nah, terus lah. Mana ini hasilnya? Ini kameranya tak panas nggak nih pakai cahaya? Biasanya kalau pakai cahaya terlalu lama kameranya panas. Ini pasang o-ring. Kasih stempet. Deh. Sekarang Si Puji kencang lepas tangan. pasang. Karena udah tahu ngetes lah. Ngetes kok. Ini nggak pasang. Kilo. Nah. Ini dipasin, tinggal dipasin dong. Nah, mana bautnya ya? Gimana nih guys? Jam raya Bu, jam genep kurang. Oh, mantep. Nah, mana tes ventilator? Iya bersihan sekalian ya. Ini kayak lamun semprotot. Stempet. Nah. Ini kasih stempet juga nggak apa-apa di sini supaya tidak karat. Nah. Tinggal masukin, cekluk, asupkan dia. Ini manuk cager gak? Pae, pae. Coba starter bisa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih bagus. Sekali deh, 3 kali dah abdol. Lawan 3 kali hade berarti geus ade. Oke ya teman-teman. Begitulah cara simple untuk penganalisaan, pengecekan atau penggantian carbon brush untuk Yamaha NMAX yang old yang sedatel kasar nih ya. Kalau bunyi cetek-cetek kayak gitu langsung aja kayak tadi
dicek yang kalau bunyi cetek-cetek kayak gitu itu menandakan arus yang dari tombol starter atau dari kabel yang sebagainya itu tersalurkan ke bagian dinamo. Cuman dinamonya tidak connect, karbon busnya habis, sudah tipis, dan juga bisa dari konektor ini kotor. Coba bersihkan dulu di bagian konektornya. Kalau sudah dibersihkan masih bunyi cetek-cetek, udah dipastikan dinamo starternya bermasalah. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Juru besi. Gus beres.